Hari ini di minggu pertama di awal tahun 2024, Tuhan baik, Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita masih diizinkan untuk ada dan menikmati hadirat Tuhan, ada dan beribadah, mensyukuri atas segala pertolongan dan kasih Tuhan, ada dan kita akan belajar bersama-sama melihat apa kata kebenaran firman Tuhan untuk kita memulai tahun ini dengan baik. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita lihat bersama kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayat 21 hingga ayatnya yang ke-53. Lukas pasal 2 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23. Mari kita simak dan lihat kebenaran ini bersama-sama. Kita akan belajar dari kehidupan Yesus, bagaimana memulai dengan baik. Setiap kita ingin memulai sesuatu dengan baik, amin. Ya, di hari baru kita ingin agar semua aktivitas dilancarkan oleh Tuhan, bahkan dibuat Tuhan berhasil. Tidak ada yang mau memulai tapi gagal, ya. Pasti semua kita ingin memulai sesuatu dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bulan Desember kita memperingati bahwa Allah datang ke dalam dunia dan menjadi sama dengan kita manusia melalui kehadiran Yesus. Dia datang ke dalam dunia bukan hanya untuk menyelamatkan kita umat manusia melalui pengorbanannya, tapi lebih daripada itu, Allah datang ke dalam dunia menjadi sama dengan kita manusia melalui kehadiran Yesus untuk memberikan kepada kita manusia yang berdosa akan senilai sebuah keteladanan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perjalanan Yesus dalam dunia ini, ketika ia hadir dan lahir melalui keluarga Yusuf dan Maria, ketika dia hadir tidak langsung berhadapan dengan banyak orang, tetapi kehidupan perjalanan Yesus dimulai dari sebuah keluarga. Kehidupan perjalanan Yesus dimulai dari sebuah keluarga, Bapak Ibu yang saya kasih. Dan siang hari ini saya ingin kita belajar dari kehidupan keluarga Yesus, bagaimana kita memulai sesuatu dengan baik di depan. Bagaimana agar perjalanan kehidupan kita itu baik di depan. Kehidupan keluarga Yesus menjadi contoh dan menjadi teladan untuk kita semua. Saya percaya Allah tidak pernah salah dan tidak pernah kebetulan Dia memilih Maria dan Yusuf untuk dipakai olehnya menghadirkan juru selamat Yesus Tuhan. Allah mau kita belajar dari kehidupan keluarga Yesus untuk memulai sesuatu dengan baik. Mari kita lihat bersama Lukas pasalnya yang kedua, ayat 22. Firman Tuhan katakan, ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada
bawahi, mereka membawa dia. Mereka membawa Yesus. Siapa mereka? Mereka adalah Yusuf dan Maria. Mereka adalah dua pribadi yang dipilih Tuhan. Dan dua pribadi ini kita belajar adanya yang namanya sebuah kesatuan. Kesatuan, kekompakan terjadi dan menjadi teladan juga. Dan saya percaya kekompakan dan kesatuan Yusuf dan Maria inilah yang diteladani oleh Yesus. Amin. Lebih jauh Alkitab juga katakan di ayatnya yang ke-39, dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka. Mereka membawa dia, mereka juga kembali bersama-sama. Bukan pulang sama-sama, pulang pisah. Lebih lanjut lagi kalau kita baca di dalam Lukas pasalnya yang ke-41 hingga 43 dalam pasal 2, ya. Di situ dikatakan selalu bawa mereka, ya. Orang tua mereka berjalan pulang, ya. Ayat 25, mereka juga waktu itu tidak menemukan Yesus waktu mereka mencari. Jadi ada kesatuan, ada kekompakan di dalam sebuah rumah tangga yang Yesus teladani, sehingga apa yang dimulainya, sehingga perjalanan Yesus menjadi teladan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memulai sesuatu yang baik. Hari ini firman Tuhan ingatkan kita, dimulai dari dalam rumah tangga. Amin. Amin. Kita hadir bukan di jalan raya. Kita hadir bukan di pasar. Kita hadir dalam sebuah rumah tangga. Dan Tuhan mau rumah tanggamu ada kesatuan. Dan Tuhan tidak salah memilih Yusuf dan Maria, karena Tuhan tahu mereka akan menjadi keluarga yang dapat dipercaya untuk adanya kesatuan. Mereka tidak pernah terpisah. Mereka selalu bersama. Ada kekompakan, ada keintiman, ada kesatuan hati dan kesepakatan. Bukan Maria datang bawa Yesus ke bait Allah, baru nanti Yusuf yang jemput, ya. Jalan masing-masing. Alkitab tidak katakan demikian. Hari-hari ini, ya, rumah tangga Kristen ada banyak kacau, ada banyak suami istri tidak ada kesatuan, kekompakan, ya. Ada banyak masalah terjadi karena tidak ada seia sekata. Tuhan mau memakai keluargamu. Tuhan mau memulai sesuatu yang baik di dalam rumah tanggamu. Dan Tuhan mau adanya sebuah kesatuan. Tuhan mau melihat adanya kekompakan, sehingga hidupmu di depan menjadi teladan. Anak-anakmu di depan diberkati dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena itulah yang Yesus inginkan. Karena itulah Yesus hadir ke dalam dunia, dan dia harus hadir di dalam sebuah keluarga. Karena dia ingin adanya keluarga-keluarga Kristen yang percaya kepadanya memiliki kesatuan hati. Amin. Bilang sebelah kiri kanan, mari bersatu hati. Suami istri, ya, yang nanti mau berkeluarga, ingat kesatuan hati itu penting. Karena inilah yang Yesus mau ajarkan melalui kehidupan keluarganya. Yang berikut, keluarga Yesus. Kita belajar dari keluarga Yesus, bukan hanya ada kesatuan,
nilai ketaatan. Alkitab katakan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Tuhan, hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-41 dalam pasalnya yang kedua juga dikatakan bahwa pada hari raya Paskah tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Mereka selalu ada dalam ketaatan. Keluarga Yusuf dan Maria menjadi teladan. Sebelum mereka dibentuk dan dipersatukan Tuhan pun mereka sudah hidup dalam ketaatan. Kisah yang tidak asing yang baru saja kita dengar di bulan Desember, yang mana Yusuf mau taat terhadap apa kata Tuhan melalui pesan malaikat, yang mana Maria harus taat terhadap apa yang terjadi dalam dirinya dengan berkata, kalau kita lihat di dalam pasal dan ayat sebelumnya, dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-28, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang engkau kehendaki. Lebih daripada itu, bahkan selanjutnya pun ketika mereka sudah berkeluarga, ketika Yesus sudah lahir, mereka juga tetap ada dalam ketaatan. Suami istri ini, keluarga ini begitu luar biasa, dipilih oleh Tuhan karena Tuhan tahu mereka akan hidup dalam ketaatan. Mereka akan hidup dan terus hidup untuk menjadi teladan untuk kita anak-anak Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hiduplah dalam ketaatan. Taat terhadap perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan memakai hidupmu. Katakan yang terbaik untuk keluargamu. Taat diperlukan. Almarhum Pendeta Eno, dosen okultisme saya di Makassar, dia selalu sampaikan, apapun jenis mata kuliahnya, ya, mau mata kuliah pengantar perjanjian lama hingga agama Hindu Buddha, pengantar apa, agama-agama suku, ya, saya masih ingat nama-nama mata kuliahnya, mata kuliah okultisme, dia selalu sampaikan, hai mahasiswa-mahasiswi, calon-calon pemerintah-pemerintah firman di depan, ingat baik-baik hidupmu. Hiduplah dalam kekudusan, karena dari perjanjian lama hingga perjanjian baru ada nilai yang begitu luar biasa yang Tuhan pesankan. Ketika engkau hidup dalam ketaatan, engkau diberkati. Tapi ketika engkau hidup dalam ketidaktaatan, kamu dikutuk, dibuat masalah supaya hidupmu bertobat. Bangsa Israel adalah teladan ketika mereka tidak hidup dalam ketaatan. Hidup mereka mengalami masalah, mereka mengalami pembuangan, mereka mengalami aniaya. Tapi ketika mereka bertobat, hidup mereka dipulihkan. Hidup mereka, bangsa Israel, diangkat oleh Tuhan. Dan ini juga berlaku bagi kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya dan menyembah Allah yang dipercaya diyakini oleh bangsa Israel. Mau hidupmu diberkati, mau masa depanmu baik, mau engkau memulai sesuatu dengan baik, Yesus dan keluarganya menjadi teladan. Hiduplah dalam ketaatan. Keluarga-keluarga Kristen, jemaat Kairos, kalau bisa 2024 jangan ada bolong-bolong ibadah. Amin. Ada waktu, mari berikan kepada Tuhan. Dan inilah yang selalu saya tekankan ketika berdoa. Mari kita berikan sedikit waktu. Tuhan, lihat kami. Kami mau memberikan sedikit waktu bagi Engkau.
Karena kalau dihitung-hitung, kami terlalu berdosa kalau hitung-hitungan waktu dengan beribadah kepada Tuhan. Coba kali-kali 1 minggu, hari Minggu saja ibadah 2 jam. Berapa jam dalam 1 hari? Hari Minggu itu. Berapa jam dalam 1 minggu? 7 kali 24 jam. Berapa waktu yang kita berikan kepada Tuhan? Jadi jangan hitung-hitungan waktu dengan Tuhan. Mari hiduplah dalam ketaatan. Badan pengurus majelis jemaat, badan pengurus yang akan terpilih, yang akan dipilih nanti, memulai pelayanan yang baru dengan periode yang baru. Mari hidup juga dalam ketaatan. Keluarga Kristen, marilah hidup dalam ketaatan. Karena itulah yang Tuhan inginkan, agar perjalanan hidupmu baik-baik, dan Tuhan akan berkenan atas hidupmu. Yang berikut, belajar dari kehidupan Yesus, belajar dari kehidupan keluarganya untuk kita memulai sesuatu yang baik. Alkitab juga katakan bahwa ada pembelajaran pendidikan. Lukas pasal 2 ayat 41, ketika Yesus dibawa ke Yerusalem, dan ketika Yusuf dan Maria orang tuanya tidak menjumpai dan mulai menyadari bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan mereka karena banyaknya orang, rupanya sudah 3 hari. Sesudah 3 hari itu mereka menemukan dia, Yesus, di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Dia yang punya segala sesuatu. Dia penuh dengan nikmat dan kebajikan. Tapi dia lahir sebagai manusia. Dan dia juga mau memberikan teladan bahwa penting nilai sebuah pembelajaran pendidikan di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Kita percaya Tuhan yang memegang kendali. Kita percaya Tuhan yang kasih hikmat dan marifat. Kita percaya Amsal pasal 1 ayat 7 katakan, takut akan Tuhan itulah awal permulaan pengetahuan. Tapi ingat juga bahwa pembelajaran pendidikan itu penting. Yesus memberikan teladan. Alkitab mencatat bahwa Yesus juga mengalami nilai pendidikan. Baik Allah setelah atau pasca masa pembuangan, ahli-ahli Taurat mengambil peran penting, yaitu bukan hanya untuk menyalin hukum Taurat, tetapi juga untuk mengajar dan menjelaskannya. Kita lihat ada kisah Esra, dan ada seorang yang bernama Gamaliel. Gamaliel kalau dikatakan hari ini, dia itu seperti kayak ini, tadi profesor, guru besar. Gamaliel itu guru besar, ahli Taurat. Mereka mempunyai otoritas yang cukup besar. Dan sebagian lagi yang kita kenal dengan nama Sanhedrin. Mereka memegang jabatan-jabatan dan mempunyai peran bukan hanya sebagai imam yang mempersembahkan korban, tapi juga mengajarkan nilai-nilai kebenaran, norma-norma kehidupan, aturan-aturan yang dipegang dan diturunkan dari nenek moyang mereka. Dan dikutip dari Lembaga Alkitab Indonesia bahwa seluruh tujuan pendidikan orang Yahudi adalah agar mereka itu hidup kudus dan menerapkan ajaran agama dalam kehidupan praktis. Yesus juga manusia biasa. Yesus juga membutuhkan orang lain dan hidup dalam tatanan kehidupan sosial. Yesus tidak serta-merta tinggal saja di rumah dan semakin besar tiba-tiba keluar dan menjadi wow. Tapi Yesus juga
menjalani yang namanya sebuah pembelajaran pendidikan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mau sesuatu baik di depan, belajar. Almarhum orang tua saya biasa bilang begini, kalau saya sudah malas-malas sekolah, baru kalau minta uang nomor 1 ya dulu saya untuk minta uang ya. Dalam keluarga itu karir itu paling mata uang ya, biasa bilang begitu. Bapak biasa, orang tua saya ini suka marah-marah, suka maki ya. Ini ada berapa orang yang tahu orang tua saya, kalau sudah datang dia pasti marah-marah dan begini, anak makanya sekolah supaya kau jadi orang berhasil. Kau pikir bapak ini ada tanam pohon uang di belakang aja tinggal saja. Mau jadi orang berhasil di sekolah supaya kau perlu diberkati. Dan rupanya Alkitab juga mencatat ini. Rupanya Yesus dan keluarganya pun memberikan teladan ini. Yesus dan Maria sebagai orang tua tidak pernah lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk memberikan pembelajaran yang baik bagi Yesus yang masih kecil pada waktu itu. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, inilah 3 nilai yang penting yang Tuhan inginkan terjadi di dalam hidupmu dan hidupku mengawali tahun baru ini, mengawali minggu-minggu yang akan engkau jalani. Tuhan mau berkenan dan memakaimu. Tuhan mau berkenan dan memulihkan keadaanmu, mengangkat hidupmu, mengangkat anak-anakmu dan keluargamu. Tapi ingat, ada pesan, ada hal yang harus kita perhatikan, bahwa perlu untuk kita memiliki adanya yang namanya kesatuan. Penting bagi kita memiliki yang namanya ketaatan. Saling menghormati satu dengan yang lainnya, terlebih menghormati Tuhan. Jangan dalam rumah tanggamu saling meremehkan. Dalam rumah tanggamu bukan kata-kata berkata yang keluar, tapi kata-kata kutuk. Bukan kata-kata baik, tapi kata-kata kebun binatang yang keluar. Bukan kata-kata positif, tapi kata-kata negatif. Jangan. Karena itu bukan yang Tuhan inginkan. Kehidupan keluarga Yusuf dan Maria menjadi teladan. Untuk nilai-nilai ini kita juga miliki dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, untuk memulai sesuatu dengan baik agar Tuhan berkenan. Kesatuan, ketaatan, terlebih juga adanya pembelajaran. Nilai ini harus kita miliki, dan Tuhan akan mengangkat dan memulihkan. Tuhan mau menyatakan yang terbaik dalam rumah tanggamu di depan. Berkah Tuhan mau dicurahkan dan dilimpahkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya rindu kita menyanyi sebuah pujian yang tidak lazim kita kidungkan. Pujian ini berkata bahwa jadikan kami satu seperti kerinduan Bapa dan Anak adalah satu. Ketiganya yang esa, dan kehadiran Yesus juga di dalam dunia. Dia memakai keluarga Yusuf dan Maria karena Tuhan tahu mereka ada kesatuan. Jadikan kami satu seperti kerinduan, agar dunia tahu bukti nyata dari Tuhan melalui kehidupan kita. Ketika hidupmu berdampak,
Ketika hidupmu diberkati, orang bertanya, siapa itu istrinya? Siapa suaminya? Siapa anaknya? Siapa orang tuanya? Dari keluarga mana dia? Apalagi kita orang Indonesia Timur ini yang punya pakai marga. Oh, keluarga Begro, oh, keluarga Bigome, oh Rubino, keluarga Mote, oh keluarga Bisai, oh keluarga mana lagi ya? Rengnya ya, ya keluarga Pania, keluarga PG, keluarga Teba ya, keluarga Tabuni, mana lagi keluarga ya? Ya keluarga Wenda ya. Ini semua ada marga ini. Ya. Tuhan mau pakai keluarga kita untuk menjadi berharga dan mulia dalam pandangannya. Haleluya. Tuhan baik. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan juga katakan, Allah menentang orang curang. Yakobus pasal 4 ayat 6. Tapi Dia mengangkat dan mengasihi orang yang rendah hati. Kalau hari ini keadaan keluargamu tidak baik-baik saja, jangan kecewa. Ambil komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Tuhan, mulailah sesuatu yang baik. Ambil komitmen. Ambil komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan mau memakaimu. Tuhan mau memakai keluarga. Kami letakkan diri di hadapan. Di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus. Kau jadikan kami satu. Agar keintiman dan kesatuan hati, ketaatan, tapi juga nilai-nilai pembelajaran terus dinyatakan. Dalam nama Yesus Kristus, segala hal yang menghambat, segala tipu daya iblis yang mau mengganggu dan merusak setiap keluarga, dalam bentuk keegoisan, dalam bentuk iri hati, tinggi hati, kedengkian, amarah, percekcokan, di dalam nama Yesus, kerendahan hati Engkau nyatakan. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima.
diberikan atas hidup setiap keluarga di jemaat Kairos. Hamba bersyukur untuk kebenaran-kebenaran yang sudah Kau nyatakan. Hamba bersyukur untuk karya-Mu yang luar biasa melalui Yesus Kristus. Kehadiran memberikan dampak yang luar biasa. Kehadiran-Mu di dalam keluarga Yusuf dan Maria memberikan teladan yang dahsyat untuk setiap kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah. Terima kasih untuk kebenaran firman. Hamba bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami pahami bersama. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Amin, puji Tuhan. Saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ada 3 pesan yang disampaikan oleh Bapak Gembala dan kita jalani dalam hidup seminggu yang akan kita lewati bersama-sama. Berikan kesempatan buat sekretaris jemaat untuk membacakan warta jemaat. Shalom. Saya akan membacakan info pelayanan sepekan. Untuk dalam jemaat hari Sabtu jam 6 sore kita akan melakukan doa jemaat. Pemimpin pujian Ibu Regina Rumayomi, pelayan firman Evangelis Henok Pania, pemain musik Bapak Daniel Blegur. Untuk minggu ini ada ibadah HUT-PI nanti di tanggal 13, gabungan semua jemaat dan kita jemaat Kairos sebagai tuan rumah. Itu saja, kita belum ada ibadah-ibadah komisi yang berjalan. Doa terus supaya kita jemaat bisa melaksanakan rapat umum jemaat periode yang baru. Kita akan menentukan tanggal. Dan untuk itu juga saya mengingatkan buat semua pengurus, ketua-ketua komisi untuk bisa menyiapkan laporannya. Terus bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan pastoral boleh menghubungi Gembala Sidang. Walaupun belum ada ibadah komisi, tapi jikalau ada ibadah ungkapan syukur atau yang lainnya, boleh menghubungi Gembala Sidang. Untuk petugas ibadah raya minggu depan, Minggu 14 Januari 2024, khotbah oleh Bapak Gembala, doa syafaat Evangelis Henok Pania, pemimpin pujian Ibu Selvi Blegur, penerima tamu Bapak Efesus Heluka, dua kolekte Ibu Tipsati Gome, pemain musik Bapak Daniel Blegur, untuk singers Saudari Naomi Tabuni dan Ibu Yohana Pakage. Petugas LCD Saudari Ruth Tabuni. Jumlah persembahan minggu lalu, tahun lalu 31 Desember 2023, kolekte 290.000, perpuluhan 6.323.000, pembangunan 116.000, penginjilan 281.000, diakonnya 30.000, dana 1.137.000. Total 7.177.000 rupiah. Kami dari Badan Pengurus Jemaat mengucapkan selamat bertambah usia untuk Mama Nanti di 1 Januari yang ke-47 tahun, Saudari Melan Mugu di tanggal 1 Januari yang ke-24 tahun, Bapak Yosef Muhammad atau Bapak Eli tanggal 2 Januari berumur 38, Saudari Adik Naomi Tabuni 2 Januari ke-16 tahun, Bapak Alan Reniar 3 Januari 31 tahun, Deborah Tabuni di 5 Januari yang ke-5 tahun, Kakak Yosef dan PK tanggal 7 Januari yang ke-35. Bukan kan? Oh, sampai dia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Ada surat masuk
dari panitia rapat kerja kedua Klasis Manokwari dengan perihal pemberitahuan kepada Badan Pengurus Jemaat Koyamen yang Juluni Kairos Imam Subsai dan Pos PI Tabernakel Andai. Shalom, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan rapat kerja atau Raker 2 Klasis Manokwari Gereja Kema Injil Kimi di Tanah Papua pada tanggal 11 sampai 12 Januari 2024 dan ibadah HUT PI ke-85 di Jemaat Kairos. Maka dengan ini kami memberitahukan kepada Badan Pengurus Jemaat masing-masing dan Pos PI bahwa pertama, BPJ masing-masing jemaat dan Pos PI menyurati panitia raker kedua yang berisi rekomendasi 10 nama jemaat. Di dalamnya wajib sekretaris dan bendahara jemaat sebagai peserta raker kedua Klasis Manokwari. Suratnya akan dikeluarkan oleh Bapak Gembala. Yang kedua, BPJ masing-masing jemaat dan Pos PI menyiapkan laporan pelayanan berdasarkan format laporan yang telah dibagikan dan dikirim dalam bentuk soft file kepada panitia rakyat kedua Klasis Manokwari paling lambat hari Senin 8 Januari 2024 kepada seksi kesekretariatan Bapak Jimmy Alan Deniar, nomornya di bawah ini. Yang ketiga, BPJ dan masing-masing jemaat Pos PI melaksanakan Eba Bukai pada ibadah raya Minggu 7 Januari 2024. Mohon majelis bisa menyiapkan kotak yang diletakkan di depan. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ketua Noal TG SPT MPT Sekretaris